Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV, dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kita lanjut ke dua nama lain, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Nama Al-Khaliq dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Hasyr 34 menyatakan Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Az-Zumar 62 menyatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah khaliq bagi segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat lainnya. Adapun Al-Khallaq disebut sigat mubalaghah, bentuk kata mubalaghah dari khaliq. Kalau khaliq salah satu maknanya adalah pencipta. Kalau khallaq maha pencipta, ada makna sangat lebih. Makna maha di sini banyak menciptakan dengan penciptaan yang sempurna. Itu nama Al-Khallaq Allah terangkan di dua ayat. Pertama dalam surah Al-Hijr 86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu maha khallaq dan maha alim. Juga surah Yasin 82. Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, dan dia maha khallaq dan maha alim. Jadi Al-Khaliq dan Al-Khallaq dua-duanya nama bagi Allah sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari Al-Khaliq? Al-Khaliq atau Al-Khallaq berasal dari kata khalaqa. Khalaqa bahasa kitanya, terjemahannya menciptakan. Khalaqa fi'ilnya, verbnya atau kata kerjanya. Subjeknya, isim fa'ilnya khaliq, yang menciptakan. Al-Khalaq ada dua makna. Makna pertama adalah menciptakan.
dengan arti ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Menciptakan itu maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi tentang sesuatu yang diadakan tersebut tanpa contoh sebelumnya. Jadi seluruh ciptaan Allah, apapun itu, langit, bumi, gunung, termasuk jin, manusia, malaikat, gak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah memiliki kreasi tersendiri. Karena tidak ada pencipta lain selain Allah, sehingga tidak ada ciptaan lain selain ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi makna menciptakan adalah mengadakan sesuatu serta berkreasi tentang sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada tanpa contoh sebelumnya. Contoh ayat-ayat yang memuat kata-kata khalaqa dengan makna menciptakan adalah Surah Yasin 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka perhatikan bahwa kami telah menciptakan bagi mereka apa-apa yang telah kami perbuat oleh tangan-tangan kami, berupa binatang-binatang ternak lalu mereka menguasainya. Binatang ternak dikuasai oleh kita karena Allah tundukkan untuk kita. Walaupun tenaga dan ukuran badannya lebih besar dari kita. Lebih kuat dari kita. Coba umpamanya kerbau. Lebih gede, lebih kuat. Demikian juga kuda. Sekali tendang kita bisa pingsan atau bahkan mati. Tapi Allah tundukkan untuk kita sehingga kita menguasainya. Dalam ayat ini Allah katakan anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Kami telah menciptakan binatang-binatang ternak bagi mereka yang kami lakukan dengan tangan-tangan kami sendiri. Makna menciptakan di sini mengadakan yang tadinya tidak ada dan berkreasi tentang segalanya, bentuknya, warnanya, ukurannya, fungsinya, tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam surah Al-Qamar 49, Allah pun menyatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadarnya. Maksud menciptakan di sini mengadakan yang tadinya tidak ada. Dalam surah Al-A'la ayat 2 dan 3, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Dan dia pula yang menetapkan takdirnya lalu memberikan hidayah kepada ciptaannya. Ciptaan di sini maksudnya mengadakan yang tadinya tidak ada. Al-Furqan ayat 2 pun menyatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan sesuatu itu dengan takdir-takdirnya. Menciptakan di sini maknanya mengadakan yang tadinya tidak ada. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan khalaqa dengan makna menciptakan dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Inilah
makna khalaqa yang pertama. Kedua, khalaqa dengan makna takdir. Artinya menetapkan, merencanakan. Seorang penyair syair Arab itu selalu menjadi rujukan di dalam memahami satu makna. Karena itu bahasa Arab asli. Seorang penyair dalam bahasa Arab menyatakan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Maknanya engkau melakukan apa yang engkau rencanakan, yang engkau tetapkan. Ya, yang engkau tetapkan di sini diungkapkan khalaqata. Wala anta tafri ma khalaqta. Engkau benar-benar melaksanakan apa yang engkau tetapkan. Ditetapkan di sini diungkapkan dengan lafaz khalaqata. Wa ba'dul qaum yakhluqu thumma la yafri. Sebagian orang menetapkan. Menetapkan di sini artinya diungkapkan dengan kata yakhluqu. Dari khalaqa. Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun. Yakhluqu dari khalaqa. Tapi khalaqa di sini maknanya menetapkan. Wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Ada sebagian orang menetapkan tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini ada sebait syair. Apa makna syair itu? Berkata muallif ketika menerangkan isi syair ini. Ay anta idza qaddarta amran amdaitahu. Wa ghairuka yuqaddiru thumma la yamdi syai'a alladhi qaddarahu. Makna dari syair ini adalah apabila engkau telah menetapkan sesuatu urusan, engkau selalu laksanakan. Sedangkan orang lain menetapkan, merencanakan, tapi tidak dilaksanakan apa yang ditetapkannya itu. Nah, menetapkan di sini diungkapkan dengan lafaz khalaqa. Karena memang salah satu makna khalaqa adalah menetapkan. Al-khaliq maknanya menetapkan. Ini salah satu makna. Oleh karena itu ada ayat yang bunyinya khalaqa yakhluqu dengan arti menetapkan. Seperti contoh dalam surah Al-Ankabut 17. Allah menyatakan wa takhluquna ifka. Kalian menetapkan kedustaan. Menetapkan di sini diungkapkan dengan takhluqun dari khalaqa. Khalaqa yakhluqu. Untuk antum takhluquna. Kalian menetapkan kedustaan. Diungkapkan dengan lafaz takhluqun. Karena makna khalaqa salah satunya adalah menetapkan. Demikian juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Allah menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebaik-baik khaliq. Jangan diartikan sebaik-baik pencipta. Karena kalau dianggap sebaik-baik pencipta, ada pencipta lain selain Allah. Tapi Allah lah pencipta terbaik. Itu nanti bertubrukan dengan makna khaliq sebagai satu-satunya pencipta. Maka ahsanul khaliqin di sini sebaik-baik yang menetapkan. Ada selain Allah yang menetapkan? Ada banyak manusia menetapkan. Tapi ketetapan manusia seringkali salah, keliru, jelek gitu ya. Tapi yang sebaik-baik khaliq dalam arti sebaik-baik yang menetapkan adalah Allah Azza wa Jalla.
Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata muallif, fal khalqu min nu'util adamiyin, ma'nahu at-taqdir. Ammal khalqu alladhi huwa ibda'u syai' wa ijaduhu ala ghairi mithalin sabiq famujarradun bihi rabbul alamin. Al-khalqu termasuk sifat atau perbuatan yang juga dilakukan oleh manusia. Tapi al-khalqu di sini maknanya takdir, menetapkan, merencanakan. Adapun al-khalqu dengan makna mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa contoh sebelumnya, itu khusus bagi Allah. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Makanya Allah dalam surah Fatir 3 ayat 3 menyatakan, hal min khaliqin ghairullah, adakah khaliq lain selain Allah? Khaliq yang dia maksud si pencipta. Makna hal di sini dengan makna nafi. Nafi itu artinya mentidakkan. Jangan diartikan hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta lain selain Allah, itu kurang tepat. Tapi hal min khaliqin ghairullah maknanya tidak ada pencipta lain selain Allah. Allah satu-satunya pencipta. Nah, al-khaliq di sini maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Juga dalam surah Luqman ayat 11 Allah menyatakan hadza khalqullah. Setelah Allah sebelumnya menyatakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya gitu dan seterusnya, menciptakan gunung, pohon dan seterusnya. Allah menyatakan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah. Ciptaan maksudnya bukan ketetapan. Tapi apa yang Allah adakan setelah sebelumnya tidak ada. Jadi ada inilah ciptaan Allah. Langit, bumi, gunung dan seterusnya. Lalu kata Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Sekarang perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Lalu di akhir ayat ini dikatakan balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang zalim itu, orang-orang penyembah selain Allah itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika menerangkan ayat ini, berkata muallif, wa fil ayati tahaddi li jami'il khalqi bal athbata subhana ajzan nasi ajma'in walau ijtama'u ala an akhirihim an khalqi dhubabin wahidin wa huwa min ad'afil hayawan wa ahqariha. Di dalam ayat ini Allah menantang ke seluruh makhluk. Bahkan Allah menetapkan lemahnya seluruh makhluk. Walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk menciptakan hanya seekor lalat. Binatang kecil yang sangat lemah. Itu tidak bisa mereka ciptakan. Apalagi yang lebih gede, apalagi menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 73 dan 74. Kata Allah, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dha'ufat talibu wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha qawiyyun aziz.
Kata Allah, wahai manusia, telah diberikan kepada kalian perumpamaan, coba kalian simak, kalian dengarkan. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan sekalipun seekor lalat. Walaupun semua manusia berkumpul bekerja sama untuk bikin seekor lalat. Terus seandainya berhala-berhala tersebut ada sesuatu yang ada di dalam tangannya atau badannya, lalu sesuatu yang ada itu direbut oleh lalat tadi, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Umpamanya berhalanya berupa patung yang lagi namprak begini. Menamprakkan tangannya. Lalu di tangannya itu disimpan kue. Ngeong datang. Lalat. Diambil itu kue. Bisa mempertahankan itu berhala? Enggak. Tiba-tiba tok. Si kepala tangannya nutup menangkap si lalat tadi. Enggak. Menggerakkan jari pun tidak bisa. Mengedipkan tangannya juga tidak bisa. Bernafas juga tidak bisa. Enggak bisa apa-apa. Makanan yang disimpan oleh para penyembahnya di tangannya direbut oleh seekor lalat. Dia enggak bisa mempertahankannya. Yang kayak gitu disembah. Lalu Allah menyatakan dha'ufat talib wal matlub, sungguh lemah orang yang meminta kepada berhala, lemah pula berhala yang dimintanya tersebut. Sedangkan kepada Allah mereka tidak begitu. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya dalam bentuk tidak beribadah kepada Allah. Tidak memohon, meminta kepada Allah. Memohonnya, sujud, rukuknya kepada berhala yang gak bisa apa-apa. Para Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ciptaan Allah menciptakan seluruh makhluk ini enggak main-main, enggak sekedar iseng, enggak sekedar bercanda, bergurau atau pengangguran, enggak lagi nganggur nih apa ya, lalu bikin makhluk, bikin langit dan bumi, bikin manusia, enggak. Allah menciptakan seluruh makhluk bukan iseng. Bukan bercanda, bukan main-main, tapi untuk tujuan yang sangat agung. Allah Maha Suci dari semuanya itu. Allah jelaskan berkali-kali dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Anbiya 16 sampai 18 Allah menyatakan wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan dan langit dan bumi beserta isinya secara iseng. Enggak. Seandainya kami berkehendak, pasti kami akan berbuat iseng sekehendak kami kalau kami mau melakukannya. Tapi kata-kata seandainya itu menunjukkan tidak. Tidak mungkin Allah iseng. Sebagaimana ayat lain, in kana lillahi walad fa ana awalul abidin. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali akan menyembahnya. Kata-kata seandainya itu menunjukkan tidak mungkinlah Allah punya anak. Seperti ayat
la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau musyrik, hai Muhammad, seluruh amalmu itu akan kami batalkan. Tapi tidak mungkin Nabi SAW berbuat musyrik. Itulah. Kata Allah, seandainya kami berbuat iseng, bukan begitu caranya. Nah, kata-kata seandainya itu artinya gak mungkinlah Allah berbuat iseng. Bal kami lemparkan kebenaran terhadap kebatilan, lalu kebatilan itu hancur lalu lenyap. Dan bagi kalian akan dapat kecelakaan azab karena apa-apa yang kalian sifatkan tentang Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik salah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Salah satunya Allah menciptakan kita ini iseng. Setelah diciptakan bebas kita hidup, nanti gak akan dibangkitkan, gak ada pertanggungjawabkan. Udah gitu saja, kan gitu. Berarti mensifati Allah dengan sifat iseng. Nanti mereka akan diazab. Allah menyatakan, walakumul wailu mimma tasifun. Bagi kalian pasti akan boleh kecelakaan. Karena apa-apa yang kalian sifatkan tentang Allah. Salah satunya adalah mensifati Allah dengan sifat iseng. Bentuknya Allah menciptakan ini iseng aja. Nanti setelah hancur sudah beres urusan. Gak dibangkitkan, gak dikembalikan, gak dipertanggungjawabkan. Gitu kata mereka. Allah Maha Suci dari sifat iseng. Makanya dalam Al-Mu'minun 115-116 Allah menyatakan. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng, main-main, pengangguran, daripada nggak ada kerjaan lah bikin orang aja. Apakah begitu kalian nyangka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah yang maha kuasa dan maha benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dialah penguasa arsy yang mulia. Jadi Allah menciptakan kita alam jagat raya nggak iseng, tapi dengan tujuan, dua tujuan. Kata muallif Syekh Abdul Razak menyatakan bal khalaqa subhanahul khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Bahkan Allah menciptakan makhluk dengan dua tujuan. Pertama, agar makhluk itu mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, menyembahnya. Dua-duanya itu harus dilakukan oleh makhluk. Mengenal, menyembah. Kalau hanya mengenal tapi tidak menyembah, salah, keliru. Atau hanya menyembah tapi tidak mengenal, nanti nyembahnya juga salah, asal-asalan. Dua-duanya. Mengenal dulu lalu menyembah. Maka ibadah wajib didasarkan pada ilmu. Adapun dalil awal bahwa Allah menciptakan manusia, makhluk, agar makhluk mengenal Allah. Pertama dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat ke-12. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi.
Lalu yatanazzalul amru bainahun. Urusan Allah turun naik di antara langit dan bumi ini. Untuk apa? Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta urusannya. Lita'alamu, agar kalian mengetahui. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan juga agar kalian tahu bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi Allah ciptakan semuanya, Allah jelaskan semuanya agar kita mengenal Allah. Oh, Allah itu pencipta. Allah itu penguasa, Allah itu pengatur, Allah Maha mengetahui segalanya. Nah, ini lita'arif. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, dalil kedua bahwa setelah manusia mengenal Allah dan kekuasaannya, tujuan kedua Allah menciptakan makhluk agar makhluk setelah tahu sehebat itu Allah lalu menyembah, beribadah kepada Allah. Untuk itu mereka diciptakan, untuk mengenal Allah beserta kekuasaan kehebatannya dan untuk beribadah. Setelah tahu, oh sehebat itu, baru ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah dua tujuan Allah menciptakan makhluk. Pertama, agar makhluk mengenal Allah. Kedua, setelah mengenal, ibadah. Banyak orang yang tersesat dalam bab ini. Mereka mengenal Allah sebagai pencipta mereka. Satu-satunya, nggak ada sekutu dalam hal ini. Mereka meyakini Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan langit, bumi, gunung, pohon, dan yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tetapi sekalipun meyakini hal itu, mereka menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Tujuan pertama sudah mereka raih, yaitu mengenal Allah. Tujuan kedua tidak diaplikasikan, nyembahnya kepada selain Allah. Makanya Allah katakan dalam surah Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun." Kata Ibnu Abbas, di antara keimanan orang musyrik adalah bila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung, mereka menjawab Allah. Tuh berarti sudah kenal, sudah tahu tentang Allah. Tapi mereka kok musyrik. Ibadahnya kepada selain Allah. Tujuan pertama mereka sudah capai, tujuan kedua mereka abaikan. Tujuan pertama mengenal Allah sudah mereka lakukan. Sudah kenal Allah. Ibadahnya kepada selain Allah. Berkata Ikrimah, bukan Ikrimah bin Abu Jahal, seorang sahabat, bukan. Ini Ikrimah tabi'in ahli tafsir. Kata Ikrimah, "Tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard, fayaquluna Allah, fadzaka imanuhum billah, wa hum ya'buduna ghairah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Begitulah iman mereka kepada Allah.
Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Selama ngaji ini saya harus memperhatikan cara duduk saya biar nggak miring. Karena bulan yang lalu miring begini, ada yang ngingetin jangan miring begitu. Bahaya bagi tulang punggung tegak. Enak sih miring tuh begini sih maksudnya, ada senderan. Tegak lah. Syukran kepada yang mengingatkan. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat yang pertama. Kata Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir kepada Allah malah menentang. Gak mau menyembah, gak mau taat. Apa makna ayat ini? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu adalu bi min khalqil hijarati wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyati. Maknanya adalah mereka menentang aku, orang-orang musyrik itu, ya, dan menunjukkan peribadatan kepada makhlukku, kepada batu, kepada patung, setelah mereka mengakui nikmat yang aku berikan, mengakui kerububiahanku. Perkataan Ibnu Abbas ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Di dalam Al-Quran banyak Allah beristidlal kepada orang-orang kafir tentang pengakuan mereka bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, pemberi nikmat, pengatur. Terus semestinya nih setelah mengakui, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur, harusnya hanya kepada Allah pula lah beribadah dan memurnikan semua ibadah ini kepada Allah. Kan harusnya begitu. Tapi mereka tidak. Makanya disentil oleh Allah, disindir. Kata Allah dalam beberapa ayat. Di antara pertama surah Al-Ankabut 61. Allah berfirman. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka menjawab Allah. Falamma dzakara iqraruhum bihadza wabakhahum munkiran alaihim syirkahum. Setelah Allah menyebutkan pengakuan mereka bahwa Allah yang menciptakan semuanya, Allah mencela mereka karena sifat atau sikap syirik mereka dengan ungkapan wa anna yufakun. Lalu kenapa mereka bisa berpaling? Setelah ditanya, siapa pencipta langit dan bumi beserta isinya? Mereka jawab Allah. Lalu kenapa berpaling dari Allah? Dengan menyembah kepada selain Allah. Dalam Luqman ayat 25 Allah menyatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Lalu kata Allah di akhir ayat ini qulil hamdulillah.
Katakan olehmu, alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebagian besar mereka tidak mengetahui konsekuensi dari pengakuan ini. Konsekuensi dari pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, mestinya Allah pula satu-satunya yang harus disembah. Juga di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Ini surah Ar-Rum 40. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Setelah diciptakan Allah tidak dilepas begitu saja. Lalu Allah memberikan rezeki kepada kalian. Lalu nanti Allah mematikan kalian. Setelah itu Allah akan hidupkan lagi kalian. Setelah mati nanti kita dihidupkan lagi. Apakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah mampu melakukan sedikit saja dari semua itu? Kan berhala-berhala yang mereka sembah tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak mematikan, tidak menghidupkan, sama sekali tidak. Bahkan merekanya sendiri tidak hidup, ya enggak? Ditanya, bisa enggak sesembahan kalian melakukan semua itu? Tak diragukan lagi, jawabannya pasti tidak. Tidak bisa. Maknanya adalah laisa min syurakaina man yaqdiru ala ayyaf'ala syai'an min dzalika. Maknanya sesembahan yang kami sembah tidak mampu melakukan semuanya itu, tidak bisa menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Falamma ta'ayyana hadzal i'tiraf wa bakhahumullahu subhanahu. Setelah mereka mengakui hal ini, mengakui bahwa hanya Allah pencipta, pemberi rezeki, berhala yang mereka sembah tidak mampu melakukan semua itu, Allah celak mereka dengan mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dalam Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala aqul fa anna tusharun. Katakan olehmu, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Mereka akan menjawab milik Allah. Ternyata mereka tahu. Lalu tanya, terus tidakkah kalian mengambil pelajaran? Kalau dunia dan isinya ini milik Allah, pelajaran yang bisa diambil harusnya apa? Hanya Allah yang disembah. Ini Allah tidak disembah, yang disembah salah satu penghuni bumi yang mati, yaitu batu, pohon atau patung. Gak bisa ngambil pelajaran. Tanyakan lagi kepada mereka, siapa penguasa langit yang 7 beserta penguasa arsy yang agung? Mereka pasti menjawab, ini semuanya milik Allah. Tanya kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa hanya kepada Allah? Tanya lagi kepada mereka, siapakah yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu?
Dia yang memberikan jaminan dan tidak butuh jaminan dari yang lainnya. Kalau kalian tahu, mereka pasti menjawab milik Allah. Ternyata mereka tahu. Qul fa'anna tusharun. Lalu kenapa kalian bisa tertipu? Kalau tahu semua milik Allah dikuasai oleh Allah, kok nyembahnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk yang mati. Dalam surah An-Naml ayat 59 dan 60 Allah menyatakan, A'allahu khairun amma yushrikun? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah Allah yang lebih baik atau sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah? Tentu saja yang lebih baik Allah. Apakah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menurunkan kepada kalian air dari langit, lalu dengan air itu kami tumbuhkan taman-taman yang indah, yang kalian tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon di taman-taman itu. Kita tidak mampu menumbuhkan, kita hanya menanam. Kalau menanamnya iya kita bisa. Setelah ditanam, proses pertumbuhan dari pohon itu kita yang memproses atau Allah? Allah. Kita cuma masukin benih atau biji, dikubur, disiram, sudah. Proses pertumbuhannya yang memproses Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, afara'aitum ma tahruthun? A'antum? Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Jawabnya Allah yang menumbuhkan, kita hanya apa? Menanam. Nah, jadi yang menanam kita, tapi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, dengan air itu kami tumbuhkan, kami tumbuhkan taman-taman yang indah yang kalian tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon yang kalian tanam. Adakah ilah lain selain Allah? Bahkan mereka adalah kaum yang sangat menyimpang. Dalam Al-An'am ayat yang pertama pun Allah menyatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menjadikan kegelapan dan cahaya, tapi orang-orang kafir lalu menyimpang dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling aneh dari akal dan cara berpikir orang-orang musyrik adalah bagaimana mereka bisa memalingkan penyembahan dari pencipta langit bumi beserta isinya, pencipta kegelapan dan cahaya, lalu penyembahan itu mereka alihkan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi orang lain walaupun sekecil debu. Berhala yang mereka sembah baik patung, batu, pohon, ruh orang yang sudah mati kan gak bisa ngapa-ngapain.
Padahal di lain pihak mereka meyakini pencipta, pengatur, pemberi rezeki ini Allah. Akalnya tadi mana? Nyaris selain penyembah Allah, akalnya itu nggak dipakai. Coba orang Nasrani mengklaim Allah punya anak, anaknya kemudian disembah. Anaknya padahal mati, masih setelah kematiannya disembah. Orang Yahudi mengklaim Allah punya anak, Uzair. Sudah mati Uzair, masih disembah sampai sekarang. Akalnya kemananya? Sungguh aneh akal mereka itu, ya. Makanya Allah dalam surah Al-A'raf 191, 192 menyatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Kata Allah, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Mereka tidak mampu menolong diri sendiri, apalagi orang lain. Berhala, batu, pohon, kuburan yang mereka sembah itu nggak bisa menciptakan, tapi mereka diciptakan. Nggak bisa menolong diri mereka, apalagi orang lain. Kok yang gitu yang disembah, disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla? Kan otaknya di mana itu? Maka mu'alif di akhir penjelasan ini menyatakan wa kaifa sawautu rabbil arbab wa kaifa sawul abid bimalikir riqab wa kaifa sawu ibadan amsalahum birabbil azim wal khaliqil jalil. Bagaimana mereka mau menyamakan tanah dengan sang pencipta tanah? Kan patung, pohon, batu itu kan dari tanah. Bagaimana tanah mau disamakan dengan sang pencipta tanah, yaitu Allah? Bagaimana mereka mau menyamakan seorang hamba dengan penguasa seluruh hamba? Kan berhala mereka juga hamba. Bagaimana mereka mau menyamakan hamba-hamba yang semisal mereka dengan sang pencipta seluruh hamba? Jadi berhala yang mereka sembah, patung kek, batu kek, pohon kek, kuburan kek, itu kan hamba Allah seperti mereka, tapi mereka sembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf 94, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu juga hamba-hamba Allah seperti kalian. Semua makhluk ini kan hamba Allah. Silakan kalian berdoa kepada mereka. Suruh mereka mengijabah doa kalian kalau memang kalian benar. Jangankan mengijabah, untuk mengedipkan matanya sendiri mereka tidak bisa. Patung punya mata, punya mata. Mengedip saja nggak bisa. Menggerakkan jarinya aja nggak bisa. Bergerak, bernafas untuk dirinya juga nggak bisa. Apalagi mengijabah doa para penyembahnya. Ya, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan dan maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah penjelasan dua nama Allah, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Kesimpulannya, apa makna Al-Khaliq? Ada dua makna. Makna pertama apa? Menciptakan. Makna menciptakan apa? Mengadakan yang tadinya tidak ada jadi ada tanpa contoh sebelumnya. Dan itu khusus untuk Allah. Makna kedua apa? Menetapkan. Selain Allah ada yang menetapkan? Ada, kita juga bisa menetapkan. Tapi Allah lah sebaik-baik yang menetapkan.
Kalau ketetapan kita mah kadang baik, kadang jelek, kadang sangat jelek gitu ya. Kadang dilaksanakan, kadang tidak gitu. Maka Allah itu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik khalik maknanya sebaik-baik yang menetapkan. Bukan sebaik-baik pencipta. Kalau pencipta dia hanya satu-satunya, bukan pencipta terbaik. Tapi ahsanul khaliqin maknanya sebaik-baik yang menetapkan ya. Inilah makna al-khaliq dan al-khallaq. Cukup sampai di sini kajian kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nanti dua sifat Allah yang lain, al-khaliq, al-bari dan al-musawwir akan kita bahas di bulan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini tidak saya bahas. Mungkin dibahas oleh Ustaz sebelumnya tentang muqaddimah kitab ini. Ada beberapa kaidah dalam memahami asma wa sifat sebelum memasuki pembahasan nama-namanya. Saya langsung membahas nama dari Allah, Rabb dan seterusnya. Nah pertanyaannya, ada nama-nama Allah yang boleh dijadikan nama bagi orang, ada yang tidak. Mana saja batasannya. Taib, barakallahu fiik. Yang pertama dari segi makna. Kalau makna itu sifat yang terkandung dalam nama tersebut hanya khusus bagi Allah, makhluk tidak boleh disifati dengan nama itu, berarti tidak boleh itu jadi nama. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya Dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Itu hanya untuk Allah. Maka tidak boleh Rahman diberi nama kepada makhluk. Kecuali dengan memakai Abdurrahman. Adapun Rahim maknanya yang memberi sebagian kasih sayangnya kepada pihak lain. Ini tidak khusus bagi Allah. Makhluk bisa memberikan sebagian kasih sayangnya kepada yang lain? Bisa. Maka Ar-Rahim boleh sebagai nama bagi makhluk. Seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Kalau Al-Khaliq dengan makna menetapkan boleh. Khaliq, nama Khaliq boleh. Sebab Allah menyatakan, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebagai sebaik-baik khaliq. Berarti ada khaliq lain selain Allah. Tapi tidak baik. Yang terbaik Allah. Khaliq di sini maknanya tadi adalah yang menetapkan. Kalau yang menetapkan ya manusia juga menetapkan ya. Nah, contoh makanya di dalam beberapa ayat ada beberapa nama dan sifat Allah yang oleh Allah ditujukan kepada makhluk. Seperti contoh umpamanya Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Rasul ini sifatnya ini rasul itu makhluk ya. Azizun alaihi ma anittum. Rasul ini aziz. Mana aziz sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Maka nama aziz boleh diberikan kepada makhluk. Harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan kepada kalian. Terus bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini kepada sesama mukmin rauf dan rahim. Rauf dan rahim dua sifat. Dan nama bagi Allah, tapi oleh Allah ditujukan kepada makhluk, kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Boleh ini diberikan kepada makhluk. Karena secara makna juga dimiliki oleh manusia. Cuma dengan hakikat yang berbeda. Laisa kamitsli syai'un. Ya. Seperti Rauf, seperti Rahim, seperti Aziz itu boleh. Itu diberikan sebagai nama bagi makhluk. Adapun nama-nama yang maknanya hanya khusus bagi Allah seperti Ar-Rahman tadi, seperti Al-Mutakabbir, seperti Jabbar dan seterusnya, maka itu khusus bagi Allah dan tidak diberikan kepada makhluk. Ya. Nah, mana saja nama-nama Allah yang hanya khusus bagi Allah ini yang sedang kita bahas satu-satu. Dan kita baru sampai kepada Khaliq dan Khalaq. Saya tanya, bolehkah nama Khaliq diberikan kepada makhluk? Boleh apa tidak? Jawab. Boleh tidak? Boleh, tapi dengan makna yang menetapkan. Apa dalilnya? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebagai khalik terbaik. Kalau khalik terbaik ada khalik-khalik lain? Ada ya. Tapi dengan makna bukan menciptakan, tapi dengan makna yang menetapkan. Jadi besok kalau umpamanya ada lahir anak laki-laki, khalik boleh, nggak apa-apa ya. Rahim boleh, Rahman nggak boleh. Wallahu a'lam. Apa kriteria teman-teman yang bisa memberi syafaat di akhirat nanti dan bagaimana bentuk pertemanannya? Yang bisa memberi syafaat di akhirat dari kalangan makhluknya banyak. Pertama para malaikat. Yang kedua adalah para nabi kepada umatnya masing-masing. Nah, yang ketiga sesama mukmin. Siapa yang bisa, teman yang bisa memberikan syafaat? Teman ahli surga. Kalau ahli neraka jangankan ngasih syafaat ke orang. Dirinya aja nggak selamat. Siapa mereka ahli surga? Ya itu yang dijelaskan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan ada surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya. Jadi yang kriterianya mukmin yang beramal soleh. Itu saja. Kriterianya gimana? Ya dia akidahnya lurus, pemahamannya lurus, berilmu dan mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amal. Nah, itu bisa kita perhatikan dari karakter orang yang menjadi kawan kita. Bagaimana bentuk pertemanannya? Sedekat mungkin dengan orang seperti itu. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agama itu dipengaruhi oleh kawan dekatnya, khalil. Khalil itu kawan bukan sekedar dekat tapi ada rasa cinta antara kita dengan dia. Kita cinta dia, dia juga cinta kita. Itu khalil. Maka akan terus bareng di banyak momen. Maka kita akan dapat faidah dari agama dia baik ilmu ataupun amalnya termasuk akhlaknya ya. Jadi perhatikan dengan siapa kita berkawan maka agama kita sangat dipengaruhi. Bila kita mendengar atau membaca surah Ar-Rahman yang artinya maka nikmat Allah yang mana lagikah yang engkau dustakan? Adakah sunnah menjawab seperti yang dilakukan oleh jin?
Emang apa yang dilakukan oleh jin? Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh jin. Ini ibu ini tahu. Kasih tahu kita dong. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa jawabnya? Secara syar'i tidak ada nas. Yang saya tahu hanya satu. Ketika membaca surah Al-Qiyamah, termasuk dalam sholat. Alaysa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Itu surah terakhir dari surah Al-Qiyamah. Maka dijawab baik si imam ataupun makmum dengan menyatakan bala. Ya. Ini ketika ada seorang sahabat, dia sholat bersama sahabat lain, sholat subuh lalu membaca surah Al-Qiyamah. Di akhir surat Al-Qiyamah, dia membaca alaysa biqadirin ala ayyuhyal mauta, kemudian diakhiri oleh subhanaka fabala. Lalu sahabat lainnya itu seusai sholat bertanya, kenapa engkau menambah dengan subhanaka fabala? Lalu dia menyatakan, sungguhnya aku pernah berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan baca ayat ini, lalu di akhirnya dijawab dengan subhanaka fabala. Boleh bala saja, tapi riwayat yang sahih subhanaka fabala. Imam ataupun makmum. Ketika kita jadi makmum, imam baca itu, kita menjawab subhanaka fabala. Ya. Maka ada satu video di YouTube seorang imam di Masjid Nabawi, kemudian membaca ayat ini, beliau menjawab dengan sebutan bala saja, tanpa subhanaka. Tapi riwayat yang lebih sahih subhanaka fabala. Hanya itu. Adapun yang lain-lain tidak ada riwayat. Seperti umpamanya surah Al-A'la. Fi suhufi Ibrahimah wa Musa. Banyak orang menjawab dengan Musa alaihissalam. Itu nggak ada riwayatnya. Satu-satunya yang ada riwayat hanyalah ini. Subhanaka fabala. Termasuk bacaan surah Ar-Rahman 33 kali. Allah menyatakan dalam surah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa ayat itu dijawab dengan jawaban tertentu, ya. Saya tidak tahu jin menjawab apa. Ini pertanyaan seperti yang dilakukan oleh jin. Coba nulis lagi, beritahukan ke saya gimana jawaban jin. Dan dari mana akhwat ini tahu? Apa punya teman gitu? Dari bangsa jin? Nama saya Rashid. Sedangkan di Asmaul Husna nama Rashid artinya cerdas. Apa beda A dan O? Saya jadi... Apa beda A dan O ini? Saya tadi tidak cerdas. A dan O yang mana? Rashid dan Rashid gitu. Iya. Kalau tulisan asli Rashid. Tapi kalau dalam aturan transliterasi dari Arab ke Indonesia, semua huruf ro yang di fathah dibaca ra, ditulisnya ra. Itu aturan transliterasi. Jadi dengan ra. Makanya coba lihat umpamanya di dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ro tapi rah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah aturan transliterasi dari huruf Arab ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, ditulisnya begitu. Tapi pengucapan aslinya Rashid. Kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi dengan ro. Ro-nya yang tebal karena di fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saja. Adapun makna ar-rasyid dijelaskan oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika menjelaskan salah satu hadis dan hadisnya adalah Arba'in An-Nawawiyah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah yang rasyidin. Dibacanya rasyidin bukan rasyidin. Tapi ditulis dalam penulisan bahasa Indonesia rasyid memang. Tapi kalau nama mau O, mau A, mau E terserah. Kan nama bebas kan. Tergantung ketika dia lahir mendaftarkan ke Dukcapil apa. Di akte apakah ditulis Ra apa Ro. Nanti berpengaruh kepada ijazah, paspor gitu ya. Mau Ra, mau Ro terserah. Tapi kita panggilnya Rasyid walaupun di KTP Rasyid. Apa makna rasyid? Kata Imam Ibnu Rajab, an-nasu thalatha. Manusia itu ada 3 jenis. Pertama rasyid, kedua ghawin, 3 dhalun. Amma rasyid fahuwa man arafal haqqa wattaba'ah. Adapun rasyid adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu dia mengikuti kebenaran itu. Berilmu lalu dia amalkan. Itu rasyid. Rasyid itu orang yang berilmu dan beramal. Itu maknanya tuh. Bagus apa baik? Bagus dan baik. Gak ada jeleknya. Wa amma ghawin. Adapun ghawin adalah man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, berilmu tapi tidak diikuti. Berilmu tapi tak beramal, itu ghawin. Adapun dhalun, bahasa kitanya sesat, adalah man lam ya'rifil haqq terus wa ya'malu bijahli. Orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak berilmu, tapi dia beramal dengan kebodohannya. Beramal tanpa ilmu. Ghawin berilmu tanpa amal, dhalun beramal tanpa ilmu, rasyid berilmu dan beramal. Sudah hanya 3 kategori manusia. Masuk mana kita? Kita bisa menilai diri sendiri ya. Itulah makna dari rasyid. Terakhir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seberapa jauh batasan untuk menyalahkan diri sendiri ketika sudah sadar akan musibah yang terjadi akibat dari dosa sendiri supaya tidak berputus asa? Seberapa jauh batasan untuk menyalahkan diri sendiri? Ya, pertama, betul, musibah itu akibat dosa kita. Itu ayat dan hadis yang sahih serta perkataan para ulama. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa yang menimpa diri kalian, maka itu akibat dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Padahal Allah sudah memaafkan lebih banyak dosa. Tidak semua dosa diazab dalam bentuk musibah di dunia. Tidak. Seandainya setiap dosa diazab dengan musibah di dunia, nggak akan ada makhluk yang tersisa. Lau yu'akhidhukumullahu an-nasa bidhulmihim
ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Seandainya Allah menghukum manusia di dunia karena kezaliman mereka, semua kezaliman Allah hukum di dunia, tak ada makhluk yang tersisa di muka bumi ini. Setiap detik kan pasti ada orang yang berbuat dosa di sekitar kitanya. Kalau turun azab Allah kepada dia, kita juga kena. Nih ada komunitas yang sedang berbuat dosa, jumlahnya banyak. Kasih umpamanya gempa. Yang tidak berdosa kena enggak? Kena. Habis kita semua. Makanya tidak semua dosa Allah azab di dunia. Kebanyakan diampuni. Ada 1-2 dosa yang Allah azab dalam bentuk musibah. Maka musibah yang kita terima itu akibat dosa-dosa kita. Allah menyatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Maka berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala ini diangkat kecuali karena taubat. Kalau kita tidak ingin memperoleh musibah, segera taubat. Banyak istighfar, banyak mengamalkan amalan penghapus dosa. Karena itu yang mencegah datangnya musibah sebagai azab Allah. Kalau dosanya diampuni, azabnya enggak jadi turun tuh. Termasuk azab tersebut dalam bentuk ketidaknyamanan perasaan karena sikap orang sekitar kita yang nyebelin. Termasuk pasangan kita. Kalau ibu punya suami nyebelin, itu azab bagi ibu dari Allah. Atau anak-anak, atau bahkan pembantu, atau bahkan mobil, motor, mogok. Azab itu. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, "In asaitullah fara'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah, aku bisa melihat dampak buruk maksiatku itu dalam buruknya akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Istriku yang biasanya taat, yang biasanya nurut, yang biasanya selalu senyum, menyenangkan, tiba-tiba sebaliknya manyun. Tiba-tiba cemberut, tiba-tiba enggak nurut, tiba-tiba dingin sedingin es. Kesal enggak suami? Enggak, cuma bingit keselnya itu. Sangat enggak betah. Kelihatan. Atau anak-anak yang tadinya nurut, yang tadinya baik jadi nakal. Bahkan pembantu. Tolong tuh umpamanya masak nasi. Enggak didengar gitu. Pas sudah lapar sejam kemudian mana nasinya? Belum dimasak. Atau binatang tunggangan atau kendaraan kita. Mogok atau ini baru nggak mungkin mogok, kempes. Nggak kempes, nyenggol orang, disenggol orang. Kan gitu ya. Jadi kalau kita mengalami musibah di tengah jalan, mobil kita mogok, kayak kempes ban, kayak diserempet orang, cepat istighfar. Itu hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Sebagaimana ungkapan Fudail tadi, in asaitullaha fara'aitu athara dzalik fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Ya, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah putus asa? Nggak boleh putus asa. Karena kita ditimpa musibah, kita sadar akan dosa-dosa kita, lalu kita apatis, pesimis. Kayaknya dosanya nggak akan diampuni. Akhirnya dia merenung terus. Nggak mau makan, nggak mau beraktivitas, nggak mau ini, itu salah, keliru. Kalau kita menyadari musibah ini karena dosa dan kesalahan kita,
cepat taubat. Minta ampunan kepada Allah. Lakukan infak dan sedekah sebesar yang kita bisa. Taqarrub kita kepada Allah. Taati semua perintah Allah. Jauhi semua larangan Allah. Itu jadi solusi. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan solusi awal dari semua permasalahan, apapun masalahnya baik fisik ataupun psikis adalah takwa. Tobat, jauhi dosa, tingkatkan ibadah. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah. Masalah itu mungkin azab Allah atas dosa kita. Hanya Allah lagi yang bisa mencabutnya. Allah janji, kalau kamu bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat semua urusannya itu menjadi mudah. Nah, ini kunci utamanya ya. Kalau tahu berdosa dan kita kena musibah dan diyakini itu azab bagi kita, berarti Allah sayang kita. Azab itu menggugurkan dosa kita, menghapus kesalahan kita. Cepat-cepat kita mendekat kepadanya, jauhi semua larangannya, laksanakan semua perintahnya, dekatkan diri kita kepadanya. Insya Allah itu menjadi solusi. Nanti Allah mengatur bagaimana agar musibah ini cepat berlalu dari diri kita. Dan janji Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali kalimat yang sama diulang. Apa maknanya? Maknanya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Itu makna dari ayat yang diulang 2 kali dengan kalimat yang persis sama. Pengulangan ini bukan iseng. Walaupun sama persis, enggak. Ada makna. Allah enggak pernah iseng. Apalagi ini ayat yang agung. Ya, sengaja diulang 2 kali dengan makna. Setiap 1 kesulitan akan diganti dengan 2 kemudahan. Nah, optimisme yang kita tanamkan ketika kita memperoleh musibah adalah kita yakini setelah musibah ini berlalu akan datang 2 kebahagiaan. Yang kita nggak tahu bentuknya apa dan kapan. Itu saja. Yang harus kita pikirkan, 2 kebahagiaan apa yang Allah akan berikan ke kita setelah ini berlalu ya. Gitu tuh. Maka dengan adanya harapan ini optimisme kita meningkat. Akhirnya kita tidak apatis, tidak putus asa, tidak pesimis dengan kehidupan di masa yang akan datang dengan musibah ini. Karena yakin setelah musibah ini berlalu, 2 kebahagiaan akan Allah berikan. Tinggal menunggu waktu dan bentuknya. Bentuk kebahagiaannya gimana, waktunya kapan. Yakini itu pasti akan datang karena itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Ya cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.